Raja Menelik II dari Ethiopia yang memerintah selama periode kejayaan Ethiopia dan berhasil mempertahankan negaranya dari penjajahan Eropa. Raja Menelik II adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Ethiopia dan Afrika. Beliau lahir pada tanggal 17 Agustus 1844 di kota Anggolala, Ethiopia. Menelik II adalah putra dari Raja Haile Melekot dan ibunya adalah seorang bangsawan yang sangat berpengaruh di Ethiopia. Menelik II tumbuh dan besar di lingkungan kerajaan yang penuh dengan kekuasaan, kekayaan, dan tradisi kuno Ethiopia. Sejak kecil, Menelik II menunjukkan bakat kepemimpinan dan kecerdasan yang luar biasa. Pada usia 12 tahun, ia telah menjadi pemimpin militer di pasukan ayahnya. Selama masa mudanya, Menelik II belajar tentang sejarah dan budaya Ethiopia, serta memperdalam pengetahuannya tentang agama Kristen Ortodoks Ethiopia yang menjadi agama mayoritas di Ethiopia. Pada tahun 1865, setelah kematian ayahnya, Menelik II menetap di kota Shewa dan mengambil alih tahta kerajaan Shewa. Menelik II memperkuat kekuasaannya di Shewa dan mengembangkan ekonomi serta budaya di wilayah tersebut. Raja Menelik II dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan dicintai oleh rakyatnya. Namun, di masa itu, bangsa Eropa sedang gencar-gencarnya melakukan penjajahan dan mengambil alih wilayah-wilayah di seluruh dunia. Termasuk Italia sedang mencari cara untuk memperluas wilayah koloninya di Afrika. Mereka menargetkan Ethiopia karena negara ini adalah satu-satunya negara di wilayah tersebut yang belum jatuh ke tangan kolonialisme Eropa. Pada tahun 1889, Italia dan Ethiopia menandatangani perjanjian Wuchel yang seharusnya menjadikan Ethiopia sebagai protektorat Italia. Namun, versi terjemahan perjanjian ini berbeda antara kedua negara, dan Ethiopia merasa dihianati oleh Italia. Pada akhirnya, sekitar tahun 1893, Raja Menelik II menolak perjanjian, sehingga para sekutu sekitar daerah Ethiopia seperti Raja Gojam, Ras Mahesa Yohanes, dan Sultan Ausa serta semua ras Tigrayan berbondong-bondong mendukung Raja Menelik II. Pada tahun 1896, Italia memutuskan untuk menyerang Ethiopia dengan alasan ingin membalas dendam atas kekalahan mereka pada pertempuran Dogali pada tahun 1887. Italia juga ingin menguasai wilayah Ethiopia karena melihat bahwa Ethiopia adalah satu-satunya negara di Afrika yang belum menjadi jajahan Eropa. Menelik II memimpin pasukan dari wilayah-wilayah lain yang telah bergabung di Ethiopia untuk merebut kembali kota Addis Ababa dari pasukan penjajah Italia. Menelik II pun mempersiapkan diri dan pasukannya untuk menghalau penjajahan Eropa. Raja Menelik II memimpin pasukannya ke medan perang dengan tekad yang bulat untuk mempertahankan kebebasan dan martabat bangsanya dengan keberanian dan strategi yang brilian. Raja Menelik II tidak gentar menghadapi Italia. Ia mampu memobilisasi pasukan yang kuat dan terlatih, serta membangun persatuan dengan berbagai suku di Ethiopia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Pasukan Ethiopia juga dilengkapi dengan senjata modern yang diproduksi di dalam negeri dan didapat dari bantuan dari negara-negara Eropa lainnya, seperti Prancis dan Inggris. Pertempuran antara pasukan Ethiopia dan Italia terjadi di kota Adwa pada tanggal 1 Maret 1896. Pasukan Ethiopia berhasil mengalahkan pasukan Italia yang jumlahnya lebih banyak dan lebih modern. Keberhasilan ini tidak hanya mempertahankan kemerdekaan Ethiopia, tetapi juga menjadi contoh bagi negara-negara Afrika lainnya yang ingin mempertahankan kemerdekaannya dari penjajahan Eropa.
Dalam perjanjian damai yang ditandatangani setelah pertempuran, Italia mengakui kemerdekaan Ethiopia dan menarik pasukannya dari wilayah Ethiopia. Keberhasilan Ethiopia dalam melawan Italia dipuji oleh banyak negara di dunia, dan Raja Menelik II dihormati sebagai pahlawan yang mempertahankan kemerdekaan negaranya dari penjajah asing. Bisa dilihat bahwa kemenangan tersebut tidak didapatkan dengan mudah. Pasukan Raja Menelik harus melewati banyak rintangan dan kesulitan dalam menghadapi Italia yang lebih terlatih dan lebih modern. Selain itu, pasukan Raja Menelik juga mengalami kesulitan pasokan makanan dan senjata. Namun mereka tetap bertahan dan berjuang dengan semangat yang tinggi. Setelah berhasil mengusir Italia, Raja Menelik tidak hanya mempertahankan wilayahnya dari penjajahan, tetapi juga berhasil memperkuat kerajaannya dan mengembangkan ekonomi serta budaya bangsanya. Ia dihormati oleh rakyatnya dan dianggap sebagai salah satu pemimpin terbesar di sejarah Afrika. Setelah berhasil mengusir pasukan Italia, Menelik II memimpin Ethiopia dalam upaya modernisasi dan reformasi sosial yang besar. Ia mengembangkan sistem administrasi modern dan memperkenalkan teknologi baru seperti listrik, telepon, dan rel kereta api. Menelik II juga memperkuat militer Ethiopia dengan membentuk tentara yang terlatih dan modern. Menelik II dikenal sebagai pemimpin yang sangat menghargai budaya Ethiopia. Ia memperluas kekuasaan kerajaannya ke wilayah-wilayah lain di Ethiopia dan memperkuat kesatuan antar suku dan etnis di Ethiopia. Ia juga memperkenalkan kalender baru yang didasarkan pada kalender Julian dan digunakan di Gereja Ortodoks Ethiopia. Sayangnya, pada akhir hayatnya, Menelik II mengalami masalah kesehatan yang serius dan memutuskan untuk menyerahkan tahtanya kepada cucunya pada tahun 1909. Beliau meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 1913 dan dimakamkan di Katedral Holy Trinity di Addis Ababa, ibu kota Ethiopia. Kepemimpinan dan jasa-jasa Menelik II dalam mempertahankan kemerdekaan dan kemajuan Ethiopia tidak hanya dihargai oleh rakyatnya, tetapi juga oleh masyarakat internasional. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang visioner, cakap, dan adil dalam mengatur negaranya. Kehidupan dan karya-karya Menelik II mengilhami banyak orang untuk mempertahankan kebudayaan dan martabat bangsanya, serta memperjuangkan keadilan dan kesetaraan di antara masyarakat yang beragam. Kisah Raja Menelik menginspirasi banyak orang untuk tidak menyerah dalam menghadapi tantangan dan mempertahankan kebebasan serta martabat bangsanya. Kemenangan Raja Menelik juga menunjukkan bahwa keberanian, tekad, dan strategi yang tepat dapat mengalahkan kekuatan yang lebih besar dan lebih modern. Karena sejarah inilah, Ethiopia pada masa kejayaannya sangat terkenal di belahan dunia. Mereka berhasil mempertahankan Ethiopia di tengah gempuran invasi Eropa yang waktu itu merajalela. Bahkan negara sebelah tak mampu mempertahankan negaranya dari penjajahan Eropa. Kesimpulan yang bisa ditarik ada beberapa faktor yang membuat Ethiopia pada masa pemerintahan Raja Menelik II mampu mempertahankan kemerdekaannya dari penjajahan Eropa, terutama Italia. Berikut adalah beberapa alasan mengapa Ethiopia kuat dan berhasil mempertahankan diri dari penjajah Eropa pada masa pemerintahan Raja Menelik II. 1. Persatuan. Raja Menelik II berhasil menyatukan banyak suku di Ethiopia yang sebelumnya saling bersaing dan bertikai. Persatuan ini membuat pasukan Ethiopia menjadi lebih kuat karena tidak ada konflik internal yang menghambat persiapan perang melawan Italia. 2. Kekuatan militer. Raja Menelik II berhasil memodernisasi kekuatan militernya dengan bantuan dari para penasehat asing seperti Prancis dan Inggris. Ia juga membangun industri senjata di Ethiopia untuk memproduksi senjata-senjata modern. 3. Kebijakan diplomasi.
Raja Menelik II terampil dalam diplomasi dan berhasil menjalin hubungan dengan negara-negara Eropa lainnya seperti Inggris dan Prancis. Ia juga berhasil menandatangani perjanjian dengan Italia yang diharapkan akan membuka jalur perdagangan, tetapi pada kenyataannya perjanjian ini memperlemah posisi Italia dalam perselisihan mereka dengan Ethiopia. 4. Topografi. Ethiopia memiliki topografi yang sulit dan terjal, dengan pegunungan dan lembah-lembah yang dalam. Hal ini membuat sulit bagi pasukan Italia untuk menyerang Ethiopia secara masif. 5. Semangat juang. Rakyat Ethiopia memiliki semangat juang yang kuat untuk mempertahankan kemerdekaan mereka. Mereka rela berjuang sampai titik darah penghabisan demi mempertahankan wilayahnya dari penjajah. Dengan faktor-faktor ini, Ethiopia pada masa pemerintahan Raja Menelik II mampu mempertahankan kemerdekaannya dari penjajahan Eropa. Kemenangan mereka pada pertempuran Atwa menjadi inspirasi bagi negara-negara Afrika lainnya yang berjuang melawan penjajahan Eropa. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Untuk dukungannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye, see you on the next video.